di hadapan Tuhan, memohon akan kuasa dan belas kasihan Tuhan. Bimbinglah setiap hati kami masing-masing, dan pada hari ini Tuhan kami mau di jam ini Tuhan kuasai hati kami, dan kami mau belajar baik melalui John Calvin dan khususnya akan John Calvin mencinta akan firman Tuhan. Di sanalah sumber akan kebenaran yang dia dapatkan, yang dia ungkapkan, dan kami akan menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke. Nah, saudara, saya akan menjelaskan yang menyambung minggu yang lalu ya, tentang kekuasaan Allah dan kedaulatan Allah di dalam seluruh ciptaan yang sudah terang dan sudah dimiliki oleh manusia, baik di dalam hukum Taurat yang lebih menjelaskan, di dalam moral, dan juga kata hati yang ada ditanam di dalam hati manusia yang disebut oleh John Calvin sensus divinitas, atau perasaan akan keagungan Allah yang besar itu. Nah, saudara, setiap kali kita melihat orang-orang yang menyembah berhala dan tangan-tangan mereka mengukir, jadi mengukir akan patung-patung atau lukisan, saudara ingat baik-baik bahwa itu merupakan karya daripada Allah yang Maha Agung, yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki satu kerinduan. Untuk apa? Mendapatkan tempat di hadirat Allah, dan mereka harus memiliki yang disebut sebagai, yaitu Allah yang Maha Kuasa dan sumber daripada segala hidup mereka. Maka mereka menggantikan akan kekuasaan dan kemahakuasaan dari Allah, dan pribadi Allah sendiri itu diwujudkan dengan sesuatu yang jauh lebih rendah daripada manusia sendiri. Jadi itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan dosa seperti ini, saudara, dosa penyembahan berhala itu adalah dosa yang dibinasakan Tuhan. Jadi apapun bentuk daripada penyembahan berhala kita, ada 3 level. Yang pertama, physical level, yang John Calvin melihat bahwa kita membuat barang-barang yang ada di bumi ini dan menyerupai dunia. Yang kedua, level yang menyerupai akan manusia. Dan yang ketiga, level yang ada di dalam pikiran manusia dan jiwa manusia. Dan itulah berhala yang paling dibenci oleh Tuhan, yaitu berhala di dalam pikiran kita. Karena sesuatu yang keluar, kalau tidak ada yang mencetak di dalam pikiran kita, itu berhala itu tidak pernah ada. Jadi berhala yang paling kecil, yang paling ringan, itu yang dilihat oleh manusia. Tetapi berhala yang paling mencelakakan manusia adalah yang diciptakan dalam pikiran dan jiwa dia. Dan itulah ilmu pengetahuan yang tidak berdasarkan dan menaklukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Seluruh pengetahuan yang ditemukan oleh manusia dan diagungkan oleh manusia, saudara, yang akhirnya dilawankan pada Tuhan, itu salah tempat. Mengapa salah tempat? Karena Tuhan yang menciptakan pengetahuan, maka manusia memakai pengetahuan dengan otaknya yang luar biasa diberi oleh Tuhan itu, maka dia mengambil pengetahuan itu dan kemudian melawan Tuhan. Saudara, ini salah jalan. Betul ya? Mengapa salah jalan? Karena ini adalah sesuatu yang harusnya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah hati John Calvin. Jadi teologi John Calvin adalah teologi The Glory of God. Dan itu sudah diungkapkan oleh satu buku dari John Frame, Apologetika, Pembelaan akan Allah. Saudara, judul bukunya adalah Pembelaan akan Kemuliaan akan Allah. Itu pengaruh dari John Calvin. Jadi saya percaya John Frame, Van Til, dan juga Greg Bahnsen, orang-orang besar-besar itu di dalam sekolah-sekolah di Westminster dan juga di Calvin, semua itu pengaruh dari John Calvin. Mengapa? Karena kemuliaan Allah itu lebih agung dari segala-galanya. Nah, Martin Luther tidak masuk di dalam ini. Martin Luther sudah tahu bahwa arusnya juga ke sana, tapi dia tidak memikirkan itu sampai sedemikian rupa seperti Calvin pikirkan. Martin Luther hanya memikirkan di dalam pembenaran itulah manusia dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena hidup dia. Tetapi hidup setelah itu apa? John Calvin hanya mengatakan apa? Luther hanya mengatakan itu semua adalah dikembalikan kepada anugerah Tuhan. Jadi satu paket. Dan dia tidak membahas secara detail dan teliti. Baru setelah dia masa-masa tua dan dia diserang oleh beberapa orang, saudara, termasuk adalah tentang tulisan-tulisan dari Bapak Erasmus, dan dia mengatakan bahwa kehendak manusia itu masih ada. Maka John Calvin menuliskan satu buku yang halamannya lebih daripada 400 halaman, The Bondage of the Will, dan kemudian ditindaklanjuti oleh On Christian Liberty oleh John Calvin, dan kemudian diteruskan lagi oleh Jonathan Edwards dan The Freedom of the Will. Itu will semua. Saudara, menyatakan bahwa tidak ada free will di dalam hidup manusia yang mutlak tanpa dikontrol oleh Tuhan. Jadi artinya tidak ada satu kebebasan manusia tanpa Tuhan mengontrol. Betul-betul kamu bebas, Tuhan nggak ngapa-ngapain, nggak ada. Dan itu semua tokoh-tokoh reformasi menuliskan itu. Dan terakhir satu tulisan yang menganalisis tulisan-tulisan, yaitu tentang kaum pilihan,
yang di situ ada tentang kebebasan. Spro, tulis kaum pilihan, baca semua. Baca itu kalau 1 kali kurang ngerti 10 kali, nggak ngerti 100 kali, nggak ngerti lagi ya udah, kamu bukan orang pilihan gitu kan. Kalau nggak ngerti itu kebacut gitu ya, kebangetan gitu kan. Ya oke, kita masuk, kita teruskan. Saudara perhatikan baik-baik, kemampuan manusia mengukir dan kemudian manusia memuja ukirannya itu adalah satu kemampuan manusia memuliakan Allah, dan manusia kemudian memuliakan benda-benda, memuliakan alam semesta, dan terakhir Allah melihat bahwa manusia memuliakan dirinya sendiri. Saudara, tujuan akhir hidup manusia dan kehadiran manusia, being daripada keberadaan manusia, apa tujuan akhirnya? Mengapa Tuhan menciptakan manusia dan alasannya apa? Saudara, hanya Tuhan yang tahu, dan satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk mendemonstrasikan kemuliaan Allah. Dan itulah teologi John Calvin. Dan itulah teologi dari teologi yang ada dalam pengakuan Westminster, pengakuan Efesus, pengakuan semuanya ada di sana, termasuk pengakuan iman rasuli. Athanasius juga mengatakan itu. Dan seluruh tulisan dari Rasul Paulus juga sama. Saudara perhatikan, Rasul Paulus setelah selesai tulisan semua sudah tulisan, apa kalimat terakhir? Terpujilah nama Allah yang maha besar, yang maha pengasih, Kristus Yesus apa semua kan, yang penuh kasih karunia, itu kan pujian. Jadi terakhir seluruh tulisan semua akhirnya kemana? Memuliakan Tuhan. Saudara kalau mengerti seluruh daripada struktur daripada pemikiran, baik itu Petrus, baik itu Yohanes, semua itu sama apa? Akhir tujuan adalah semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan dirimu, bukan gereja, bukan kelompok kita, bukan aliran kita, bukan untuk Calvin juga bukan, tapi untuk siapa? Untuk Allah. Dan itu teologi yang sangat kuat sekali. Dan itu Tuhan pelihara dari awal, itu terus Tuhan pelihara sampai nanti akhir zaman. Dan inilah yang benar. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pasti dilindasi satu-satu, dan itu akan dibubarkan Tuhan sendiri. Oke, kita masuk pengakuan dan pengetahuan akan Allah membedakan diri kita dengan binatang atau ciptaan yang lain. Ini secara global aja. Saudara, binatang tidak pernah bisa mengaku. Aku mengaku, engkau istriku, nggak ada binatang. Nggak ada bisa mengaku. Hanya manusia bisa mengaku, hanya manusia bisa berjanji, dan tidak ada selain manusia, tidak ada. Pak, kalau ada manusia planet lain gimana? Nggak ada, planet lain juga nggak ada. Itu bohong semua. Oh, itu ada piring terbang. Ya, ada piring terbang. Itu dari mana Pak piring terbang? Dari manusia. Orang kagum-kagum orang piring bisa terbang. Tiap hari di rumah saya piring terbang juga. Ya kan? Kalau pada rame rumah tangga kan piringnya terbang, ya kan, sandalnya terbang, semua terbang gitu kan. Lebih mengagumkan daripada UFO kan sebenarnya kan. Nah, setelah manusia diberikan satu kuasa oleh Tuhan bahwa di dalam diri dia manusia itu bisa mengerti perencanaan dan sumber. Dan itu membedakan daripada seluruh ciptaan yang lain. Jadi mengapa Tuhan menciptakan sesuatu ciptaan itu kok mirip dengan dia? Mengapa? Tujuannya apa? Saudara, John Calvin mengatakan bahwa Allah hanya ingin memamerkan siapakah dirinya. Dan inilah pengakuan yang sangat ditakuti oleh semua orang. Nanti kita bahas dalam predestinasi. Saudara, Melanchthon dan teman-teman Calvin yang lain banyak sekali menyarankan, Calvin, kamu jangan mengajarkan predestinasi. Kenapa? Waduh, ini bahaya sekali, sangat sulit. Wah, begini. Terus Calvin mengatakan apa? Kalau tidak diajarkan, maka orang yang pertama kali bertanggung jawab di hadapan Tuhan adalah saya. Kenapa? Karena saya gembalanya. Jadi kalau saya tidak mengajarkan tentang pilihan Tuhan, maka saya artinya menyangkali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan teman-teman dia tidak setajam dia. Dan kemudian dijelaskan oleh Calvin beberapa kelompok orang itu yang ada tentang mengapa dia mengharuskan bahwa doktrin pilihan itu harus dituliskan dan diajarkan kepada setiap orang percaya. Karena dari awal sampai akhir itu doktrin pilihan itu menguasai semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka John Calvin di dalam edisi yang awal dia meletakkan doktrin pilihan itu di dalam doktrin gereja dan di tengah-tengah doktrin gereja dengan kristologi. Tadi di dalam Kristus telah engkau dipilih dan melalui gereja lah orang-orang terpilih dikumpulkan. Dan pada waktu edisi terakhir dia baru memikirkan bahwa doktrin Allah itu jauh lebih penting lagi, dan dia akhirnya memasukkan di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi mengapa dia mengatakan bukan hanya sekarang di dalam kristologi, bukan hanya dalam doktrin gereja, bukan,
tetapi di dalam pemeliharaan Allah. Artinya apa? Bahwa orang percaya yang dipilih oleh Tuhan diberi kuasa untuk apa? Menguasai jagat semesta. Dan Allah memelihara alam semesta hanya melalui orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, mau tidak mau saudara buktikan penelitian sejarah semua yang memberikan satu kontribusi yang hebat sekali, yang membukakan sejarah semua, baik DNA, baik komputer, baik lampu, semua itu orang yang cinta firman Tuhan. Pascal, Thomas Alva Edison, terus kemudian penemu DNA, saudara, bapak botani, itu adalah Mang tahu ya, seperti kamu gini, cuman kita nggak ada tanahnya, kita utek-utek itu buku-buku kan. Kalau dulu, zaman dulu, Mang itu monasteri, yang ada di monasteri itu seluruh biaran dari monasteri itu mengembangkan, yaitu apa? Ilmu tumbuh-tumbuhan semua diteliti di sana. Dan kemudian terbitlah orang-orang yang luar biasa besar-besar, saudara, orang-orang seperti ini, dan dibuka oleh Tuhan, seluruh hidup mereka dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara, penemuan daripada Thomas Alva Edison itu lebih daripada 4.000 penemuan. Yang kita tahu lampu gitu kan, terlalu miskin pengetahuan kita. Betul-betul. Taunya cuma lampu, Thomas Alva Edison gitu ya. Saudara, Thomas Alva Edison itu menemukan dari seluruh cara digital semua itu, dia sudah meletakkan dasarnya di sana. Ya, berarti. Dan bahasa komputer yang memulai siapa? Istilah ada Turbo Pascal, tahu? Siapa? Pascal, Blaise Pascal. Nah, itu adalah karya dari siapa? Semua dipengaruhi dengan tulisan tapak kita yang hari ini kita pelajari. John Calvin. Ini satu orang ini mempengaruhi pemikir-pemikir hebat-hebat. Kapan kamu mempengaruhi orang hebat-hebat seperti itu? Saya nggak tahu gitu ya. Tapi kita semua diberi kuasa. Jadi kita diberi kuasa apa? Saudara, diberi kuasa bahwa di dalam diri orang percaya, Tuhan percayakan pemeliharaan alam semesta. Itu diberikan kepada siapa? Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Artinya adalah gereja Tuhan. Tetapi waktu engkau lihat gereja Tuhan, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan gereja Tuhan? Aduh, kok gini tuh. Kenapa? Karena engkau lihat organisasi gerejanya mati di sana. Tapi engkau tidak pernah lihat, saudara, ada rencana besar di Indonesia. Banyak orang nggak tahu. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang kecil. Saya kemarin bertemu dengan satu orang anak dari Australia, lulusan Australia datang. Dan dia mengatakan, Pak, kami menggarap satu animasi yang lagi dirancang dan diberkati oleh satu bos yang bertobat. Dan dia teologinya reform. Bertobat masuk teologi yang benar, gitu kan? Dan dia akhirnya ingin membiayai itu. Dan dia akan mengangkat cerita-cerita yang diceritakan oleh Kristus, anak yang terbilang dan lain-lain gitu. Terus kemudian bicara dengan saya mengatakan, kamu belum mulai, saya sudah mulai. Jadi kamu belum melangkah, saya sudah melangkah. Main kepingin tahu, saya kasih semua ini daftarnya. Kalau kamu mau mengembangkan ini sampai kepada semua, saya beritahu ini yang garap siapa? Ini orang-orang kecil semua. Termasuk di dalam kebudayaan sudah ada yang garap sama. Masa Pak? Iya, ini contohnya kasetnya ini. Wah, dia kaget sudah. Kasetnya Pak Edi. Bukan orang lulusan Australia, Amerika, bukan. Lulusan sini. Sini wae. Yang Tuhan kasih hak untuk mengabarkan berita itu. Kadang-kadang kita malu lah. Dia wah hebat sekali S2, S3, S4. Sampai S yang lainnya. Steller lagi. Oke. Nah, kita masuk dalam manusia menyanyikan penyataan Allah yang dipancarkan dalam alam semesta. Setelah saya tidak bahas terlalu banyak, saya akan membagi dalam beberapa bagian. Sebenarnya 2 bagian besar, tetapi 2 bagian besar dibagi lagi dalam beberapa bagian dalam pemikiran John Calvin. Setelah alam semesta yang demikian luar biasa itu, ada satu pengetahuan Allah yang tidak berbicara, yang dia sebagai the voiceless, yaitu kata-kata Tuhan. Tuhan tidak berbicara, tapi dia bisa mengatakan aku ada di sana. Tuhan nggak perlu bicara, cuma dia menciptakan alam semesta yang demikian hebat, sistem mulai planet-planet dari kecil atom sampai kepada bumi galaksi. Siapa yang ciptakan? Nah, di situ orang langsung tahu ini ada Allah yang seperti ini mengatur, ada Allah yang memelihara, semua dia tahu. Nah, saudara, manusia sudah jelas diberitahu seperti ini dan ditanamkan di dalam alam semesta keberadaan Allah. Yang satu, yang kedua, ditanamkan dalam diri kita, yaitu perasaan menyembah pada Tuhan, yaitu perasaan yang bisa mengerti bahwa saya ada karena ada yang mengadakan. Itu di dalam diri dia.
Dan yang terakhir adalah hanya di dalam Kristus segala sesuatu digenapi. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 10, ayat 22 dan 23. Saudara, disitulah mengapa John Calvin akhirnya mengatakan bahwa di dalam diri persekutuan orang percaya, bukan gedung gereja, bukan organisasi gereja, bukan gereja namanya gereja Injil, gereja Reform, gereja Metodis, gereja Karismatik, bukan itu, tapi perkumpulan orang-orang percaya, gereja yang yang universal itu, yang tidak dibatasi oleh seluruh organisasi manusia, yang hanya dilihat milik kepunyaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9, dan diikat oleh satu kuasa Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi akan seluruh rencana penebusan Tuhan. Dan orang-orang inilah. Jadi mengapa Yesus harus pergi dan dia mengutus Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus? Setiap mulutmu, otakmu, kakimu, tanganmu dipakai untuk apa? Menyatakan, memberitakan kemuliaan Allah di seluruh bidang kehidupan. Nah itu saudara. Jadi sekarang kita harus menaklukkan apa? Bukan hanya orang-orang di dalam gereja, saudara, dunia juga. Maka orang-orang Belanda waktu datang ke Indonesia, saudara, mereka datang dan menginjakkan kakinya di Indonesia. Dia mengatakan, this is the promised land. Inilah tanah perjanjian. Inilah tanah yang kau janjikan. Jadi segala tanah yang diletakkan di situ, firman Tuhan diberitakan, tanah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi akhirnya disalahgunakan untuk memperkaya diri. Itu kesalahan para misionaris datang dengan hati yang salah. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Yang salah ini yang bikin masalah. Sampai akhirnya orang-orang Sunda, orang-orang yang ada di tanah sini itu sangat kecewa sekali dengan apa? Dengan kekristenan. Sebenarnya bukan dengan kekristenannya, dengan bangsa Belandanya. Ya, itu kekecewaan itu sampai hari ini, saudara, itu terus diukir dan terus dilukai terus oleh siapa? Orang-orang yang berada di Indonesia yang bukan agama Kristen selalu mengatakan, kamu jangan percaya pada agama yang dibawa oleh orang Belanda, penjajah. Mengapa orang Malaysia, Singapura, dan juga Hong Kong dijajah oleh Inggris nggak mau dilepaskan? Aneh kan? Betul? Wah, dikembalikan ke China, nggak mau. China kata nggak bisa, harus kembali. Aku bapakmu, gitu kan? Terus nggak bisa, saya senang dengan Inggris. Akhirnya dilepasin. Dijajah tapi bersuka cita. Kenapa? Karena dibangun masyarakatnya. Itu bukan menjajah, itu membangun. Dan di dalam setiap jiwa orang di Hong Kong tidak ada istilah penjajahan, Inggris menjajah mereka, nggak ada. Pertama, mereka berterima kasih dengan bangsa Inggris. Ya, tidak ada itu kesalahan-kesalahan. Di Indonesia juga banyak kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah dari alam semesta semua, kita akan melihat beberapa hal yang penting di sini. Pengenalan Allah bukan bergantung hanya pada kuasa dan kemampuan atau keahlian intelektual, intuisi, feeling manusia dan kehendak kerelaannya. Hanya melalui kehendak kerelaan Allah yang menyatakan diri pada manusia. Artinya begini, Sir. Saya mencari Tuhan sehebat apapun, jika Tuhan tidak menyatakan diri, nggak ada gunanya. Engkau hanya menerima akan satu pengetahuan Tuhan yang hanya dasar dan umum. Engkau tidak pernah masuk dalam pengetahuan Tuhan yang menyelamatkan jiwamu. Dan itu satu kekuatan di dalam gerakan reformasi oleh Luther dan juga seterusnya. Nah, saudara, mengapa John Calvin menekankan bahwa segala usaha manusia, segala perbuatan manusia, sebaik apapun dan sesalah apapun, termasuk yang dilakukan oleh orang percaya, saudara, tidak pernah bisa membeli hati Tuhan, tidak pernah bisa merayu hati Tuhan, dan boleh dikatakan tidak pernah senangkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita merasakan bahwa saya lebih benar dari orang lain, engkau sekolah teologi di sini, engkau lebih benar dari orang lain, saudara, lebih baik kau keluar dari sekolah ini supaya rendah hati daripada kau sekolah tambah tinggi hati. Saya tanya John Calvin, waktu dia sekolah di dalam seluruh pengetahuan dia sekolah Alkitab, saudara, dia tidak pernah sekolah Alkitab secara formalitas. Tokoh yang mempengaruhi seluruh zaman dan bapak-bapak gereja, saudara, tidak ada pendidikan formalitas. Secara kayak kita itu khusus nggak ada, tapi dia secara sungguh-sungguh dia serahkan hidupnya, dan dia orang yang sudah pintar sekali dia baca firman Tuhan. Lain dengan Luther. Luther itu masih ada tempat di mana dia seperti, dia kan seorang rahib, tahu rahib ya? Seorang yang betul-betul pakai jubah, sembahyang tuk gitu kan. Sembahyang
Katolik itu ada rosarionya, doa terus puter-puter gitu, sampai berapa kali, ribuan kali dia doa terus. Tapi Calvin nggak seperti ini. Maka Luther tidak bisa tembus keluar daripada tembok gereja. Tapi hanya Calvin yang mengatakan satu kalimat, dan Luther juga sama sebenarnya. Dia mengatakan tidak ada perbedaan clergy dan kaum awam, pendeta dan jemaat, tidak ada bedanya. Saudara mau pikir kok jadi pendeta, mau jadi penginjil lebih benar dari orang lain? Ngomong kosong itu. Karena di hadapan Tuhan semua manusia sama berdosa semua, dan semua manusia dibenarkan di dalam Kristus. Tidak ada orang benar lebih sedikit benar ya ini ya Kristus, tapi saya masih ada sedikit. Tidak ada itu. Ada satu titik poin usahamu yang dilihat oleh Allah itu langsung menghapus seluruh jasa Kristus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Kristus tidak pernah tempatnya dan jasanya digantikan oleh siapapun. Itulah teologi anugerah. Kalau engkau mengatakan bahwa anugerah itu bisa membedakan saya dengan yang lain, saudara ingat baik-baik. Bedanya di mana? Bedanya cuma di satu tempat, hanya di dalam Kristus. Saudara, seluruh teologi yang Arminian dari abad yang ketiga sampai abad yang ke-15, saudara perhatikan ini. Dari abad ketiga sampai abad ke-15, saudara, teologi yang bersifat bahwa saya menentukan keselamatan itu dianggap teologi beraliran sesat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya melakukan keselamatan, saya menentukan penawaran saya yang yaitu bisa menentukan hidup saya, hidup dan mati saya, keselamatan itu dari saya. Tuhan hanya tawarkan saya, saudara. Itu langsung oleh Bapak Agustinus, baik oleh Luther, baik oleh Calvin dan seluruh tokoh-tokoh reformasi. Jadi langsung lawan, dan dia mengatakan engkau sudah masuk di dalam jalan yang menuju pada kesesatan dan maut menantikan engkau. Ini terlalu ekstrim sebenarnya. Tetapi saudara, kalau kau sadari baik-baik, jika kau betul-betul tahu sadar akan anugerah Tuhan, maka engkau tahu bahwa titik hidupmu tidak ada yang pernah bisa menggantikan usaha Tuhan. Engkau mendapatkan berkat luar biasa sekali. Dan itulah teologi anugerah. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena ada lagunya kan, bukan karena kan, betul kan? Ada lagunya. Bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena ini. Saudara, yang menciptakan itu seorang dosen dari Saat. Sekarang pemimpin bagian misinya di Saat. Nah, saudara, kita bersyukur sekarang ada lagu-lagu yang punya jiwanya itu teologi anugerahnya kuat sekali. Nah, saudara, kalau kita melihat mengapa pemikiran yang dikatakan di sini bahwa manusia tidak ada satu titik kemampuan untuk melakukan itu. Saudara, kemudian mengapa ada satu ide, kemudian itu ditelurkan di dalam seluruh cara berpikir, dan kemudian dia hantam pada orang-orang yang melawan pemikiran-pemikiran yang dijelaskan dalam Alkitab. Saudara perhatikan baik, di dalam Alkitab tidak pernah ada penjelasan kebebasan manusia keluar dari kontrol Tuhan. Tidak ada. Saudara cari, nanti kalau saudara katakan, Pak ini ada, Pak ini, Pak ini kan kita harus melakukan keselamatan, ini ada ayatnya. Kamu baca semua ayatnya dari atas dan bawah, engkau akan kaget. Karena di situ ada Allah yang berperan dan yang menggerakkan semuanya. Tidak ada yang satu lepas dari batu, tidak ada. Coba nanti teliti baik-baik. Maka John Calvin mengatakan, mengapa saya harus menjelaskan tentang penetapan Allah ini? Karena disitulah satu anugerah Tuhan, engkau bisa tembus pikiran yang Tuhan bukakan di dalam firman Tuhan. Bahwa Allah itu tahu segala-galanya. Kita bukan tahu segala-galanya, pengertian itu bukan seperti orang-orang agama lain. Tapi ini adalah satu pengetahuan yang sangat luar biasa sekali. Yang akhirnya waktu memasuki satu wilayah ini, tidak ada satu agama yang berani masuk ke sana. Saudara yang mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan tahu semua, dan tidak ada yang lepas daripada pikiran Tuhan. Dan John Calvin mengatakan, dan itu sudah saya kopikan, sudah di ini ya, dikopikan kan. Saudara nanti baca semua itu satu persatu ayat-ayat yang dibahas oleh Calvin, sampai kepada Yudas, bukan pada satu pribadi, perbuatan daripada pengkhianatan itu, saudara, sudah dinubuatkan. Setiap nubuat menunjukkan apa? Satu kedaulatan Tuhan yang bertakhta dalam hidup manusia. Hidup Tuhan Yesus, dari hidup dia sampai mati, bangkit, semua naik ke surga. Saudara, saya tanya, diceritakan dalam Alkitab nggak? Kenapa kok bisa diceritakan? Misalnya saya tanya, kenapa bisa diceritakan? Nabi-nabi ceritakan nanti Mesias seperti ini, saya ngomong, semua ngomong, kok bisa itu masih berapa ribu tahun ke depan, saudara?
Bahkan setelah jatuh dalam dosa, manusia waktu jatuh dalam dosa, dan kemudian di situ dijanjikan satu penyelamat itu berapa ribu tahun kemudian. Coba lihat. Jadi cara berpikir daripada Allah, saudara, aduh, luar biasa. Tidak ada sesuatu yang Tuhan katakan, loh, kamu kok jatuh dalam dosa? Wah, kok bisa kamu? Nggak ada Allah seperti itu, saudara. Allah nggak tahu, Pak, manusia bisa jatuh dosa itu nggak tahu Allah. Itu tergantung daripada manusia jatuh dan tidaknya. Tidak ada unsur yang lain. Jadi Allah itu blow on. Betul kan? Ada satu titik Allah nggak tahu, saudara, itu bukan Allah. Coba mau pikir, apakah Allah tahu manusia akan jatuh dalam dosa? Jawabannya apa? Hah? Allah tahu. Benar? Nanti saya akan ingat ya. Ini kan kalian udah ngomong Allah tahu gitu ya. Tahu. Tahu nggak taunya Allah? Lain dengan tahumu. Bukan tahu loh ya. Kan itu kalau tahu kan bisa bilang tahu gitu kan. Lain, tahu tempe lain. Ini tahu. Allah tahu dengan tahu kita lain. Allah tahu Allah. Kalau saya tahu, oh ini tahu ya gitu. Allah kalau tahu bukan hanya tahu. Seluruh sifat Allah di dalam maha tahu dia itu menyertai pengetahuan dia. Dan itulah ada di dalam pikiran dia. Jadi apa yang akan jatuh, saudara perhatikan. Setiap kali saya jalan, ini kalau saya di desa gitu ya, atau di dalam perjalanan, tiba-tiba ada satu pohon, gitu ya. Bukan satu pohon, banyak pohon, gitu. Keterpa angin, gitu ya. Terus kemudian daunnya itu jatuh, berapa ratus daun bu. Saya tahu, setiap gerakan pohon yang meningkat, dia tahu siapa? Saya bisa tanya. Angin. Saya tanya, oh Pak, itu kan kena angin dengan sendirinya. Saya tanya, angin dari mana? Oh dari ini ya, pengetahuan semua, jelasin semua. So waktu berhenti di sana, gue baru tahu. Saudara, di dalam Kisah 13, Paulus mengatakan, gerak daripada seluruh hidup manusia, jiwa manusia dan gerakan seluruh alam semesta, dari kecil sampai besar, itu ada satu yang menggerakkan. Siapa? Allah sendiri. Saudara, setiap kali ada pohon dan kemudian daun yang jatuh, mau jatuh ke tanah, kena angin lagi, saudara perhatikan, seolah-olah tidak ada yang menggerakkan itu. Jika engkau orang reformasi, engkau lihat setiap daun yang jatuh, engkau lihat kuasa Allah di sana bertata luar biasa. Beda lagi. Dan engkau akan lain syukurnya orang-orang tahu akan teologi yang betul-betul Allah itu menguasai segala sesuatu. Waktu engkau melihat setiap hal terjadi dalam hidup kita, daun yang jatuh, terus ada peristiwa tsunami, sudah angin yang menggerakkan, gempa bumi yang menggerakkan, semua bisa seperti ini. Banjir Jakarta. Saya tanya, siapa yang menghendaki seperti itu? Siapa yang menghendaki terjadi banjir? Dalam pandangan kita nyalakan pemerintah. Oh goblok ini pemerintah, oh pemerintah ini nggak bener, ini korupsi semua. Oh ya, termasuk kamu di dalamnya, kamu kan rakyat Indonesia. Kamu termasuk goblok juga gitu. Kalau kamu nyalakan pemerintah bodoh, kamu nggak kerjain apa-apa, ya sama aja gitu kan. Dan gereja berdiam diri juga kena banjir, ya udah sama-sama gitu kan. Saudara, waktu di dalam tahun 90-an, ini saya tidak mengagungkan satu STT Jakarta sudah memikirkan tentang lingkungan hidup. Kita hari ini pun mikir aja enggak? Iya kan? Mikirnya apa? Biblika, isi wah, yang hebat-hebat ujung sana. Tapi lingkungan hidup, sampah, aduh sampah. Saya pendeta Pak, nggak ngurusi sampah. Betul kan? Surah malu sekali. Kenapa? Disitulah kegagalan kita. John Calvin mengatakan Allah bertahta bukan hanya di gereja, tapi di seluruh aspek kehidupan, dan engkau sebagai agen Tuhan. Untuk apa? Mengubah masyarakat, mengubah dunia. Itu kuasa diberikan di tanganmu. Dan orang yang mengambil kuasa ini adalah, sayang sekali, orang-orang yang teologianya itu lemah sekali. Doa kuat, nah itu.
kebalikan. Kita yang punya teologi baik nggak ngambil, yang teologianya lemah ngambil, melakukan itu semua. Kita malu sekali. Nah ini, oke, kita masuk selanjutnya. Nah saudara, saya tidak menjelaskan kerusakan total karena nanti ada waktunya. Total depravity akan saya bahas secara khusus. Ya, tadi tulip itu ya, tahu singkatannya kan? Total depravity, unlimited condition, unconditional election, limited atonement, L, E, irresistible grace, dan kemudian P itu perseverance of the saints. Kalau ujian ini harus hafal semua. Ya Pak Edi ya? Ya. Jadi harus tahu semua ini. Itu mengapa total depravity, mengapa itu? Saudara, itu bukan ada diciptakan oleh Calvin, bukan. Itu menjawab tantangan gerakan apa? Remonstran. Yang dipelopori oleh siapa? Arminius. Nah, saudara baru ngerti sekarang ya. Sekarang kenapa gereja sekarang ini? Saudara perhatikan. Kita memiliki satu gereja yang sejati, harus ada unsur pemberitaan firman Tuhan, sakramen, disiplin gereja, kemudian penginjilan, gitu kan? 4 itu, atau misi. Saudara, kalau gereja tidak ada ini, saudara, ada satu gereja yang ada tidak pernah melakukan sakramen. Gereja sejati itu gereja seperti, berarti dia tidak sejati. Ada gereja tidak melakukan baptisan, ada nggak? Ada. Gereja yang melakukan baptisan, ada. Dan itu gereja tidak sejati. Kenapa? Karena itu sudah ditetapkan oleh konsili orang-orang pada zaman gereja itu. Gereja yang benar apa dan ditetapkan di sana, dan kemudian ditegakkan kembali oleh reformasi. 3 unsur gereja tidak boleh tidak ada: pemberitaan firman, dan kemudian sakramen, dan yang ketiga disiplin gereja, dan yang terakhir pada abad 18 akhir 19 awal itu mulai timbul satu gerakan pertumbuhan gereja, dan disitulah gerakan daripada misi penginjilan itu harus ada di dalam hidup gereja. Nah itu yang poin plus yang keempat itu baru ditambahkan belakangan hari. Saudara, kenapa? Karena di situ baru kita tahu gereja yang tidak melakukan ini. Banyak saudara gereja yang tidak melakukan itu. Ada Kristen Science, satu gereja yang sama-sama itu, termasuk gereja yang ada di Inggris, satu gereja. Saudara, yang di Indonesia sebut gereja, termasuk di dalamnya. Jadi maafkan saya. Jadi gereja itu adalah gereja sebenarnya tidak pernah melakukan sakramen baptisan. Atau sekarang melakukan tidak, tapi di aturannya dia nggak melakukan. Gereja yang tidak melakukan sakramen tidak boleh sebut gereja. Nah saya tanya sekarang, kapankah gereja boleh melakukan sakramen? Jawabannya apa? Saudara, di dalam doktrinal, di dalam teologi John Calvin mengatakan gereja melakukan sakramen itu harus ada pemerintahan gereja. Jadi di sana ada unsur gembala seperti hamba Tuhannya, dan ada unsur yaitu penatuannya atau pengurusnya, dan ada unsur jemaatnya. Jika itu ada 3-3 di sana, engkau boleh melakukan perjamuan kudus. Boleh nggak perkantas? Boleh nggak navigator? Boleh nggak lembaga-lembaga Kristen mengadakan perjamuan kudus? Jawabannya apa? Coba. Hah? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Firman Tuhan yang beritahukan. Saudara, saya dibenci oleh para jus karena itu. Saya katakan, engkau tidak benci saya, engkau benci Tuhan. Kenapa? Karena itu ditetapkan oleh Tuhan. Perjamuan kudus tetapkan Tuhan, dan itu dilakukan oleh gereja dengan satu sistem pemerintahan yang Tuhan berikan. Bukan berarti harus ada organisasi gerejanya, oh gitu. Bukan berarti seperti itu. Bukan. Ya. Bukan berarti seperti itu, ya. Oke, nah saudara, kita sekarang sudah jelas apa yang dilakukan oleh pemikir daripada John Calvin di dalam seluruh pengertian tentang pengenalan Allah. Nah, kita akan masuk di dalam langkah yang selanjutnya, saudara, di dalam proses pewahyuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saudara, saya tidak akan membahas terlalu jauh, saya hanya memberikan 2 hal yang penting sekali. Ayat-ayat ini tolong dibacakan gitu ya. Yang pertama 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Coba kita baca. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan. Nah, saudara perhatikan ya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Gitu ya. Pernyataan Allah dalam Alkitab terfokus pada Tuhan Yesus Kristus.
Yang kedua, kita lihat di dalam yaitu Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 4. Itu semua berkaitan dengan ibadah. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 4. Khususnya ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, itu perhatikan ayat ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya, perhatikan kalimat ini ya, mengapa Tuhan menanggung dosa demikian hebat itu dari orang-orang yang jahat, orang yang berdosa? Tujuannya supaya apa? Saudara perhatikan, supaya apa? Jangan kamu apa? Menjadi lemah dan putus asa di dalam pergumulan dalam dosa kita. Jadi mengapa Kristus itu bergumul seperti itu, akhirnya menanggung dosa di dalam kesulitan penderitaan yang luar biasa itu, supaya apa? Supaya kamu apa? Tidak lemah dan tidak putus asa. Saudara, barang siapa yang tidak lemah dan tidak putus asa, dia baru tahu siapakah Kristus sebenarnya. Tapi kalau engkau lemah dan putus asa, engkau belum mengerti Kristus dengan baik. Bersungut-sungut belum kenal Tuhan dengan baik. Tapi kalau engkau tidak bersungut-sungut, tapi engkau kenal bagaimana Kristus dan engkau mau korbankan hidupmu untuk Tuhan dan untuk daripada pelayanan daripada yang kau lakukan, saudara, itu menjadikan engkau tahu siapakah Kristus sebenarnya, dan engkau menikmati akan arti kemiskinan di hadapan Tuhan. Ya, itu daripada cara Calvin berpikir seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kesaksian daripada Roh Kudus. Ya, kesaksian. Coba kita baca Yohanes pasal yang 1. Ini istilah kesaksian itu paling banyak Injil Yohanes ya. Saudara perhatikan. Jadi Injil Yohanes itu mempunyai ciri khas yang luar biasa. Khususnya Yohanes itu ya. Yang pertama, yang mengungkapkan tentang pekerjaan Roh Kudus, Yohanes. Yang mengungkapkan tentang hubungan Kristus dengan Bapanya yang dalam sekali, itu Yohanes. Yang mengungkapkan tentang pekerjaan daripada yaitu Kristus yang menjadi kesaksian, dan juga kita menjadi saksi daripada Kristus, itu Yohanes. Yang mengungkapkan juga akan kasih Allah yang paling dalam dan paling tinggi, Yohanes. Nah, banyak yang lupa satu hal ini. Apa yang lupa? Yang paling mengungkapkan bukan hanya kasih, yaitu yang selalu bergandeng dengan kasih. Apa? Murka Tuhan, Yohanes. Tapi kita nggak pernah bahas kalau Natal kasih Allah maha besar. Tidak ada, murka Allah besar sekali. Mau Natal kayak gitu? Nggak ada yang datang. Padahal itu sangat alkitabiah. Saudara, kalau berikan tema gitu ya, tema kasih Allah menantikan engkau dan murka Allah akan apa? Membawa ke dalam hukuman yang kekal. Wah, saudara, orang yang datang tahu betul-betul saya harus bertobat ini, gitu kan? Yang nggak mau datang nggak mau tobat. Itu aja. Oke, coba Yohanes pasal 1 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Nah, saya sebagai saksi memberi kesaksian. Ya, ayat yang 7 dia. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Siapa ini? Yohanes Pembaptis. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang atau sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Itu ayat yang 7 ayat 15. Coba lihat ya, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata kemudian daripada aku akan datang, dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, saya ingin tanya. Saya ingin tanya. Pengetahuan daripada Yohanes Pembaptis tentang Kristus yang datang, yang sebelum dia datang, dia berfungsi, Yohanes adalah mendahului, menyiapkan jalan bagi Kristus. Tapi dari mulut Yohanes sendiri mengatakan bahwa bukan aku yang menyiapkannya, tetapi Kristus yang sebelum aku sudah ada lebih dulu dari aku. Nah, saya ingin tanya, saudara perhatikan ya, saya seorang raja, saya mengatakan bukan aku yang raja, tetapi raja di atas segala itulah raja yang harus engkau sembah. Siapa yang ngomong seperti ini? Daud.
Yohanes mengatakan sebelum Kristus datang dia punya pekerjaan yang diberikan oleh Allah untuk apa? Menyiapkan jalan Tuhan. Tapi dari mulut dia sendiri mengatakan kalimat ini, bahwa Kristus datang jauh sebelum aku ada, dia sudah ada. Nah, saudara, itu kesadaran di dalam historical facts dengan yaitu kekekalan. Sama-sama adanya, tetapi Yohanes Pembaptis tahu betul-betul bahwa yang datang ini dia persiapan di dalam historis, tetapi secara keberadaan aku jauh sebelum aku ada, dia sudah ada di dalam kekekalan. Saudara, pengertian teologi Yohanes Pembaptis beres enggak? Lebih beres daripada kamu. Betul kan? Lebih beres daripada kita. Kenapa? Karena dia sudah tahu jelas Kristus itu ada sebelum segala sesuatu. Nah, saudara, waktu dia berpikir seperti ini, ada satu hal yang luar biasa menarik daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, waktu kemudian dia tahu tentang Allah yang benar, Allah yang sejati, dan dia beres pengertiannya, apakah hidupnya imun daripada dosa? Jawabannya tidak. Saudara, waktu dia menghadapi dan dia harus dipenggal kepalanya, Yohanes bertanya pada murid-muridnya, dan dia minta murid-muridnya suruh bertanya kepada siapa? Yesus. Apakah Yohanes kekurangan pengetahuan Allah? Tidak. Apakah dia tidak mengenal Yesus? Mengenal. Apakah Yesus tak ada kapan? Dia sudah tahu sebelum dia ada. Di dalam kekekalan sudah ada. Kenapa Yohanes bisa melakukan itu? Jawabannya adalah kita semua manusia. Jawabannya lumrah sekali. Kita semua manusia. Kita bisa jatuh dalam dosa. Jadi teologiamu tidak pernah menjamin engkau diselamatkan karena engkau memiliki teologi. Tidak ada jaminan. Engkau diselamatkan karena semata-mata karena Kristus, bukan karena berapa banyak teologi. Nanti maksud saya, Musa sudah mengerti tentang Allah, bertemu dengan Allah, bahkan terima firman Tuhan. Emosinya dia pun masih ada, kelemahan dia pun masih ada, seluruh daripada hidup dia masih ada, dan bahkan Tuhan mengatakan engkau tidak boleh masuk tanah perjanjian. Saudara, apakah Musa kurang baik? Saudara, Musa itu luar biasa sekali. Bahkan kalau mengadili bangsa Israel, menghakimi mereka dari siang malam terus seperti itu, sampai akhirnya Yitro yang melihat dia itu, kamu itu goblok banget ya, gitu. Kenapa? Kok bisa seperti itu kamu? Orang pun normal aja nggak akan seperti kamu. Masa kamu untuk keluargamu apa? Kamu tiap hari orang masalah perzinahan, kamu datangin kamu gini, terus kayak gitu. Terus ada kemarin saya mengatakan satu kalimat, kebiasaan dan hamba Tuhan yang jahat. Ini perhatikan, engkau tidak sadar engkau jadi jahat. Selalu kita ngomong kepada jemaat, kalau ada apa-apa ya, telepon saya, konseling dengan saya. Saudara, engkau menggantikan kedudukan Tuhan. Saya baca-baca di dalam satu buku pastoral, saudara, ada satu cerita, seseorang akhirnya dia pada waktu akhir dia sadar bahwa orang yang sudah bermasalah ini, saudara, waktu saya punya masalah, pendeta semua mengajari anak-anak Tuhan, orang-orang pemimpin gereja mengajari, kalau kamu punya masalah, calling me 24 hours. Hebat ya. Saya tertidur pun jam 2 kering harus terima. Ada Pak, tolong doakan, ini suami saya mau bunuh diri. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena kami mau cerai, dia mau cerai. Wah, saudara, yang ditelepon siapa? Pendetanya dulu. Mau ini pendeta, semua pendeta dulu. Di manakah Tuhan? Saudara, psikologi yang benar adalah selalu kemuliaan Tuhan dan Tuhan selalu di depan. Jangan pernah mengajari jemaat mencari engkau pertama kali. Salah, saudara. Kenapa? Karena tabir bait suci yang dirobek oleh Kristus menandakan setiap umat boleh datang langsung kepada Tuhan, dan itulah yang Calvin ajarkan di gerejanya dia. Maka gereja John Calvin ada gereja yang smart church, gereja yang cerdik jemaatnya. Kenapa? Karena ada masalah, nggak cari hamba Tuhan dulu. Pak, maaf, kenapa? Anjing saya hilang. Anjing hilang telepon pendeta. Gimana, saudara? Lu itu benar-benar ada seperti itu, saudara. Anaknya hilang, anak itu harus telepon. Kenapa? Pak, LPG saya habis loh. LPG habis. Pinjam, Pak. Ya ampun, ini pendeta jadi apa, saudara? Saudara, terlalu dianggap
sebagai pendeta yang luar biasa. Akhirnya semua pekerjaan yang aneh-aneh itu jadi kerjaannya pendeta. Padahal tidak seperti itu. Ingatlah kalimat dari Petrus waktu mengangkat diaken. Apa kalimat dari Petrus? Supaya kami berkonsentrasi di dalam mempersiapkan firman Tuhan. Dan disinilah gereja-gereja yang hancur karena hamba-hamba Tuhannya tidak dengan serius mempersiapkan firman Tuhan. Tapi terlalu banyak kegiatan engkau lakukan sehingga akhirnya engkau lupa kalimat daripada Petrus. Supaya kami bisa konsentrasi penuh untuk pemberitaan firman Tuhan. Malah gitu aja kok, baca-baca udah selesai kan, kok ngomong aja, ngobrol aja di mimbar. Ingat baik-baik, siapa yang pernah masuk kelas? Di dalam kelas preaching, homiletik, saudara di situ saudara harus hati-hati. Setiap kalimatmu di mimbar, setiap pengajaranmu, engkau ditanya oleh Tuhan dan akan diadili oleh Tuhan. Engkau jangan main-main. Engkau kalau mau sungguh-sungguh ingin tahu apa sih Tuhan mau memberitakan apa sih, engkau perlu bergumul, perlu waktu, omong kosong. Saudara, kemarin ada satu orang katakan, Pak, Bapak khotbah seperti itu, wah rasanya kok gampang sekali ya katanya. Saya katakan, enak aja kamu yang dengar. Kamu tahu nggak bagaimana saya mempersiapkannya? Dia pikir kok gampang sekali, 1 minggu ada khotbah 5 kali, belum lagi yang lain 7 kali. Kamu tahu nggak, saya tuh seperti orang mau mati di rumah sana. Baca itu terus akhirnya belum lagi anak yang sakit ini apa, wah itu kepala kayak pecah. Tapi saya tahu Tuhan jika engkau percayakan ini, sebaik apapun saya kerjakan, memang ini bukan menunjukkan bahwa saya lebih benar, lebih hebat dari orang lain, bukan. Tapi karena kasihmu, baca dengan baik. Dan saya tidak pernah mau pergi ke sumber yang lain. Saudara, setiap kali firman Tuhan, Pak Yosef Tom sudah pernah ngajar Lectio Divina, masih ingat kan? Kembali pada firman. Engkau jangan banyak baca. Kemarin saya, hamba Tuhan yang bersama dengan saya peringati, kamu khotbahmu seperti buku teologi. Cuplik sana, cuplik sini, semua. Kalau kamu ngajar, saya salut. Tapi kalau kamu berkhotbah, orang di bawah kamu itu ngomong apa? Harus ada satu message yang jelas sekali. Dan itu dari mana kamu dapatnya? Fellowship with Christ. Jika engkau tidak punya hubungan ini, nah mungkin kau tahu apa yang Tuhan kehendaki. Engkau akan persiapan dengan apa? Secara teknis, akademis, dan tidak ada kuasanya. Tidak ada. Kuasa yang mengubah Tuhan itu adalah setiap firman yang mengubah hidupmu, dan itu engkau saksikan jadi teladan. Dan itulah yang diminta oleh siapa? Yaitu Calvin. Dan ini Kristus yang bertahta dalam hidup kita. Ya, kita lanjutkan. Kesaksian-kesaksian ini penting sekali ya. Nah, sekarang kesaksian itu ada 2 unsur, saudara. Yang pertama, firman yang menjadi landasan kesaksian kita, dan kedua adalah Roh Kudus yang memberikan kuasa di dalam kesaksian. Nah, arti kesaksian di sini adalah marturia. Saudara tahu ya, marturia. Saudara, banyak orang salah marturia. Banyak orang salah ini. Dari kata akhirnya membentuk kata benda martir. Siapakah martir pertama kali yang ditulis dalam firman Tuhan? Apakah dia hamba Tuhan? Siapa dia? Diaken. Saudara, kamu hamba Tuhan jangan terlalu sombong. Kenapa? Yang mati bagi Tuhan, yang pertama kali yang diterima Tuhan, penjahat dulu. Malu kan? Bukan Petrus, penjahat itu. Yang kedua, di dalam gereja yang mati martir pertama kali, diaken. Terus di mana hamba Tuhannya? Tidur, bukan. Gimana? Saudara, itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin memberitahukan pada kita di hadapan Tuhan semua sama. Tidak ada perbedaan. Jika Tuhan mau mengambil diaken itu mati bagi dia untuk kemuliaan dia, jangan iri. Saudara harus mengerti. Jadi seluruh kedudukan yang kita miliki, semua itu adalah satu kesaksian yang sangat hidup sekali. Martir artinya, saudara kalau tahu kata martir, itu sama dengan Kristiani. Di dalam Kisah Para Rasul pertama kali orang Kristen disebut sebagai Kristiani. Artinya ani itu adalah kelompok orang yang istilah ani itu sendiri adalah di dalam angkatan bersenjata. Jadi sekelompok tentara-tentara yang dididik yang akhirnya hanya mau mati bagi pemimpinnya dan bagi negaranya. Dan itulah ani, Kristiani. Jadi Kristen adalah pengikut Kristus yang mau mati bagi kerajaan Kristus dan mau mati bagi rajanya, yaitu Kristus. Maka orang-orang Kristen, orang-orang pada saat itu yang berkumpul yang menyembah Kristus sebagai Kristiani atau Kristen pertama kali di dalam Kisah Para Rasul.
Saudara, itu arti kata daripada dasar daripada kata martir itu di sana. Jadi kata martir adalah menyaksikan dengan kuasa Allah, yaitu firman yang keluar dari mulut kita dan dari hidup kita, dan dengan kuasa roh itulah membimbing orang, akhirnya membawa pada orang itu melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita sampai titik hidup kita terakhir dibakar sampai habis. Itu arti martir. Jadi martir itu bukan artinya ayo kita gitu. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang bersaksi? Oh ya, silakan. Kok diam semua? Ayo kamu yang bersaksi. Saudara, hati-hati. Itu bersaksi bukan seperti martir dalam Alkitab. Itu bersaksi tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, itu betul. Tapi yang arti kata martir di sini bukan seperti itu, Saudara. Artinya apa? Satu orang yang sudah mempersembahkan hidupnya sampai dia terakhir dibakar habis, tidak ada sisanya. Dan itulah arti kata martir. Dan itu dilakukan oleh imam, membakar binatang persembahan. Masih ingat Elia? Waktu dipersembahkan, wah, kasih air 3 kali, betul kan? Kalau yang itu cuma ya sekali aja cukup gitu kan, ya sedikit aja gitu kan, supaya kalau ada api cepat terbakar gitu. Tapi Elia minta 3 kali, ayo kasih lagi, sampai amber semua. Airnya tuh sampai kemana-mana itu, penuh dengan air, dan binatangnya di tengah banjir kayak Jakarta gitu kan. Jadi ini binatangnya dengan airnya tuh kelihatan airnya lebih banyak. Orang-orang itu akhirnya bilang, bagaimana? Nggak ada api gini, nggak bisa, mati apinya. Kenapa? Airnya banyak. Coba sekarang pakai LPG atau begitu, gitu kan? Mati nggak? Coba kamu bakar dulu, masukkan air, mati kan? Kalau air kan? Tapi kalau bukan air kan dibakar gini bisa kan? Coba masukkan air, mati kan? Maka Elia menunjukkan bahwa jika Tuhan mau, nggak ada kemustahilan. Saudara perhatikan, diceritakan dalam Alkitab dengan teliti sekali. Waktu api dari langit datang menyambar persembahan itu dan menjilat, betul kan? Seluruh air yang ada sampai tidak ada sisanya, habis kering. Itu arti martir. Jadi persembahkan hidup. Roma 12 ayat 1. Nah itu. Sampai tuntas engkau persembahkan. Ya semoga kita bisa lakukan ini ya. Saya percaya setiap orang yang percaya Kristus pasti akan dituntut oleh Tuhan secara tuntas berikan itu. Tidak ada sisanya ya. Kalau ada sisanya, saudara akan menderita luar biasa sekali. Karena Tuhan tidak mau disisai. Semua diambil semua. Ya, ingat baik-baik. Tidak ada Tuhan mau disisakan. Udah tak ambil ini semua. Nggak mau. Tuhan ambil semua. Harta benda orang muda yang kaya, jual semua. Betul kan? Jangan jual separuh, jual seperempat. Nggak ada. Jual semua. Untuk apa? Ikut aku. Mau. Jual notebookmu. Ikut aku. Oh bener Pak. Ya kan? Yang punya notebook marah-marah kan? Kayak anak muda yang kaya itu kan? Jual notebookmu, berikan temanmu yang sengsara, yang menderita, mau mati, persembahkan pada Tuhan. Wah Tuhan jangan dah, gitu kan? Oke. Nah saudara, kita masuk dalam ketritunggalan ya, natur dan sifat Allah. Saya percaya saudara sudah terima tentang doktrin Allah. Doktrin Allah ya, saya cuma akan menjelaskan di dalam beberapa bagian yang penting di dalam doktrin Allah, yaitu ya kalau bisa itu lebih apa, di simple gitu ya, di compile lebih singkat. Saudara di dalam Mazmur juga ada, itu kalau bapak-bapak reformator itu doktrin Allah paling senang dibahas di dalam Mazmur. Daud yang tuliskan, Martin Luther bahas, terus John Calvin bahas, Baxter juga bahas, terus bapak-bapak Puritan juga sama semua bahas itu dari Mazmur. Tapi di sini jarang, di Indonesia jarang. Kitab Mazmur juga banyak jarang. Kecuali di gereja kami. Gereja kami hari Jumat itu selalu Mazmur, betul ya? Salah satu gereja yang membahas Mazmur terus. Walaupun orangnya nggak terlalu banyak, gitu ya? Tapi pokoknya Mazmur terus. Gitu. Nah, saudara yang bahas itu kalau tahu teologianya itu hebat sekali ya. Mazmur itu. Oke, kita lihat. Saudara perhatikan baik-baik. Sifat natur Allah oleh John Calvin dilihat pada 3 bagian. Di sini ya, kasih sayangnya atau belas kasihan di sana. Yang kedua, keadilannya dan kebenarannya. Saudara, keadilan dan kebenaran itu dipisah oleh John Calvin. Dan dia melihat 3 sifat Allah yang paling menonjol dalam Alkitab: kasih sayangnya, keadilannya, dan kebenarannya. Yang memelihara itu dibagi seperti ini. Kasih sayangnya sumber keselamatan kita. Keadilannya yaitu mengadili, dan dia melalui hukum dan kerajaannya dia memberikan penghakiman dan hukuman pada orang jahat
dan memberikan kasih-Nya yang di atas kepada orang yang dipilih, dan kemudian kebenaran Allah yang diberikan pada orang-orang percaya, dan juga kebenaran umum kepada orang yang tidak percaya. Itu di sini memelihara dan memberikan anugerah orang percaya dengan cuma-cuma sampai kepada kekudusan yang hadir di dalam sifat Allah itu. Jadi kekudusan itu bagi John Calvin, jika tidak ada satu kasih daripada sayang Tuhan, dan tidak ada keadilan dan kebenaran, tidak pernah ada kekudusan. Jadi kekudusan bukan seperti yang Yesus katakan pada orang-orang Farisi yang waktu tanya, kenapa muridmu tidak cuci tangan, kenapa tidak ini, tidak melakukan seluruh tradisi ini, kenapa kamu tidak dibaptis? Karena ada orang gereja gitu. Nabi harus baptis, supaya apa? Supaya nyata bahwa kamu diselamatkan. Baptis bukan untuk menyelamatkan. Baptis hanya tanda engkau percaya dan dilihat oleh jemaat dan diafirmasi oleh pemerintah gereja. Tapi baptisan itu sendiri secara simbol tidak pernah menyelamatkan. Kalau di dalam Katolik menyelamatkan, kalau kita tidak menyelamatkan. Nah, ini cuma tanda simbol daripada yang tidak kelihatan. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara, kasih sayangnya itu harus ada, dan kedua keadilannya. Dan waktu ketiga hal ini disampaikan oleh Calvin, maka ketiga hal ini berfokus di dalam diri Allah yang adalah yang Maha Kudus. Engkaulah satu-satunya Allah yang Maha Kudus. Ada satu buku kecil ditulis oleh A.W. Pink. Saya yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kudus. Saudara baca baik-baik. Dia adalah tokoh Puritan sebenarnya, tapi dia sedikit agak terbuka sedikit. Tapi dia inti dasarnya dia adalah seorang reformator, dan dia jiwanya reformnya kuat sekali. Tapi dia di dalam praktek hidupnya dia sangat-sangat mencintai jemaat, dan dia menggembalakan satu jemaat. Saudara, dalam tulisan dia di dalam itu dia mengatakan kemahakudusan Allah memiliki satu landasan, yaitu jika engkau tahu kasih sayangnya dia, jika engkau tahu akan keadilan dan kebenaran dia. Jika ketiga hal ini tidak ada dalam hidupmu, engkau tidak pernah bisa dikuduskan Tuhan. Dan teologi dari ini, saudara, Calvin mengambil ketiga posisi ini, dan dia mengambil dari siapa? Dia belajar dan dia mempelajari akan teologi Luther. Dan ini pengaruh dari Luther. Pembenaran di dalam Kristus satu-satunya jalan keselamatan, bukan yang lain. Dan itu diambil oleh Calvin, dan kemudian Calvin menambahkan dan mengekspan itu. Dan dia waktu baca firman Tuhan, dia kemudian mengembangkan itu. Kemudian dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagian adalah kasih Allah dinyatakan kepada diri orang-orang percaya secara khusus, dan kemudian keadilan Allah dinyatakan pada orang-orang yang tidak akan dihukum, dan yang dihukum itu mendapatkan Allah. Dan terakhir, di dalam kebenaran Allah, Allah memelihara orang-orang yang dia pilih, dan dia memberikan sumber segala kebaikannya hanya kepada orang-orang yang dia pilih. Saudara perhatikan ya, terjadi gempa bumi, terjadi banjir, terjadi apapun yang ada di Indonesia di mana-mana. Dan pada zaman John Calvin ada satu waktu dia mengalami bencana penyakit seperti penyakit sampar, saudara. Dan seluruh Eropa dilanda dengan the black disease itu. Jadi penyakit hitam itu banyak yang mati semua. Maka di situ John Calvin tidak menyalahkan pada orang lain, tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi dia meminta seluruh umatnya dan gereja, pemimpin gereja itu apa? Berdoa, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan memohon supaya Tuhan sendiri dengan pemeliharaannya untuk apa? Memelihara gereja Tuhan. Nah, saudara, dari gereja Tuhan dipelihara, dan kemudian gereja Tuhan mampu memelihara dunia. Saya ingin tanya, perhatikan baik-baik. Jika terjadi bencana, siapakah yang bergerak terlebih dulu? Siapakah yang punya hati menolong lebih dulu? Siapa yang datang jauh lebih dulu datang? Dan siapakah yang berpamer untuk mengabarkan pekerjaan kesalahan dia? Sudah waktu saya ke Jogja, seluruh orang-orang waktu menyelam di sana, ada satu pamer di sana.